Buat kalian para entrepreneur, zaman sekarang ada sejumlah aspek yang nggak kalah penting dalam memperkuat fondasi bisnis loh. Pertama, inovasi dan adaptasi. Kamu wajib mengawasi tren pasar dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Misal, tren pasar saat ini tidak berdasarkan produk apa yang ditawarkan ke konsumen, melainkan apa permintaan konsumen yang harus kita realisasikan. Kedua, melek teknologi. Teknologi di sini bisa juga alat penunjang kerja yang mumpuni dan bisa menjawab semua kebutuhan kamu. Atau bisa juga fitur-fitur terbaru zaman sekarang. Mungkin kedengarannya simpel ya, kayak ya elah cuma soal laptop atau software, emang ngaruh banget buat bisnis gitu? Jawabannya iya, ngaruh banget. Jangan pelit soal ini. Karena kalau alat kerja kamu nggak bisa nge-support produktivitas kamu yang bakal rugi lebih banyak waktu dan tenaga. Sekarang udah banyak banget kok pilihan laptop di pasaran yang speknya disesuaikan sama kebutuhan kerja. Misalnya buat multitasking, desain, programming, tinggal pilih yang sesuai aja sama kebutuhan bisnis kalian. Satu hal yang harus diingat, kalau memilih alat kerja yang tepat, ini investasi loh guys. Nah, saya berkesempatan buat ngobrol sama para ahli yang bisa menjawab kebutuhan tersebut. Apalagi ya kira-kira aspek yang diperlukan buat memperkuat fondasi bisnis kamu supaya lebih cuan. Langsung aja kita ajak ngobrol 3 narasumber kita kali ini, 3 bapak-bapak yang ganteng banget hari ini. Oke, di sebelah saya ada Mas Andika Sudarman, CEO Deals dan kantorku. Selamat datang di Kompas.com. Kemudian ada yang juga lebih ganteng nih, ada Pak Frans Adireja. Beliau adalah Business Personal System kategori Head HP Indonesia. Selamat datang di Kompas.com. Terima kasih Mbak Ika. Iya. Pak Brado Lubis dari AMD. Selamat datang. Pak Terima kasih, Brado. Mbak Ika. Iya. Nah, selamat datang semuanya. Terus pertama kita ngobrol bareng dulu sama Mas Andika nih. Mas Andika boleh dijelaskan, tadi kan ada 2 perusahaan tuh Deals, itu perusahaan apa? Kira-kira bergerak di bidang apa gitu? Thank you banget Mbak Ika udah dikasih kesempatan. Halo Pak Brando, Pak Frans. Halo Mbak Andika. Jadi Deals itu adalah tempat orang cari kerja, job portal, dan kalau misalnya kantorku sekalian juga itu adalah aplikasi HRS system. Jadi together kita adalah end-to-end HR for companies gitu. Jadi maksudnya orang mau cari kerja bisa ke kantorku atau ke Deals gitu? Benar. Atau dua-duanya? Bener, jadi kalau misalnya orang cari kerja itu ke Deals, tapi kalau buat company, dia bisa manage hiring tuh lewat Deals, kemudian dia bisa langsung ambil orang, onboarding orang tuh lewat kantorku, manage payroll, BPJS, pajak, sampai orang performance, ada AI-nya juga di dalam, instant feedback dan sebagainya gitu. Kita bicarain Deals dulu ya. Ini kenapa sih Deals itu hadir sebagai wadah bagi masyarakat cari kerja? Karena sekarang yang masalah cari kerja ini jadi hal utama nih. Orang-orang lagi banyak yang cari kerja gitu, terutama Gen Z nih. Bener Mbak, jadi pas banget semalam itu aku barusan ada webinar gitu kan. Dan ketika kita dengar orang cerita tuh bener-bener kita simpati sih. Kayak ternyata banyak banget orang sekarang yang cari kerja itu memang susah banget. Betul. Dan mereka itu juga nggak tahu bagaimana cara improve diri gitu. Ada yang juga mau switch career tapi nggak ada kesempatan, nggak tahu bagaimana caranya. Jadi Deals itu Mbak sebenarnya bukan cuma job portal. Tapi selain job portal tempat orang cari kerja, kita juga punya CV Analyzer, AI, masukin CV, dia ngasih tahu kita tentang nilai CV kita, apa yang bisa diperbaiki, dan contoh apa yang harus diubah langsung tuh ada gitu. Sama satu lagi adalah mentoring. Jadi mau mentoring bisa buka deals.com, ada tombol mentoring, ada karir, akademik, misalnya adalah karir, klik misalnya mau belajar data, bisa klik ada list of mentors, kita klik lagi bisa tahu ini orang siapa, udah bantu berapa orang, jadi jadwal orangnya kapan kosong, kita klik, mau bahas apa sama beliau misalnya gitu. Jadi I think Deals ya, mungkin karena aku orang yang di dalam company, I feel like is a really good platform untuk membantu orang sih. Kalau aku boleh bilang ini ada aplikasi yang membantu, sangat membantu gitu. Perjalanan penting apa sih yang dipetik sama Mas Andika sendiri selama beberapa tahun berjalan bisnis Deals ini? Secara bisnis gitu Iya. ya. I feel like satu hal yang kita benar pelajari ya adalah dengarkan customer sih. Jadi kita tuh harus selalu dengar orang tuh sebenarnya mintanya apa sih gitu. Kayak dulu kan kita mulai dari job portal. Terus orang bilang gitu, selain job portal pengen gitu kan bisa belajar. Terus kita basic business 101 differentiation kan, diferensiasi. Kalau webinar, seminar itu udah banyak. Terus kita mikir apa yang benar-benar bisa membantu. Terus saya mengaca pada diri sendiri dulu. Yang saya pengen adalah kayak minta bantuan orang gitu one on one, dan kalau bisa tuh murah.
Akhirnya kita buat yang mentor itu gratis full. Jadi mentor itu kita nggak bayar mentor, mentee juga nggak perlu bayar siapapun. Dan kita merasa itu game changer buat orang sih. Betul. Karena kadang tuh job seeker gitu kan yang pencari kerja, mereka bukan nggak punya kapasitas, bukan nggak punya kemampuan, tapi yang mereka nggak punya itu adalah pengetahuan bahwa mereka harus CV itu lebih dirapikan, biar bisa lebih menjelaskan dirinya siapa, apa yang telah dikerjakan, biar HR atau siapapun yang mereview CV itu tahu gitu bahwa ini orang yang tepat. Jadi ini sebenarnya menjembatani kepentingan HR juga ya, dengan pelamar kerja ya, biar pelamar kerja juga bisa match sama apa yang diminta oleh HR perusahaan gitu ya. Banget Mbak. Jadi one very interesting fakta gitu yang kita temukan adalah company misalnya seperti Kompas, misalnya kita sekarang di Kompas gitu kan. Itu kalau buka satu lowongan, saya nggak tahu secara pasti ini misalnya nih ya, tapi biasanya company besar itu buka satu lowongan dalam waktu berapa hari udah berapa ribu yang daftar. Dan gimana bedain antara si A sama si B, satu IPK 72, satu lagi IPK 568 gitu Kita kan. nggak nyampe segitu IPK kalau di Indonesia. Saya juga nggak sampai Mbak. IPK saya juga nggak sampai 3,5. Bahkan ada yang nggak lulus Mbak. Tapi the key adalah emang kita tuh bagi HR ya, lihat pelamar tuh ada ribuan. Sebenarnya sih ada bedain orang kan. Jadi kita juga punya fitur buat si teman-teman HR, bagaimana nge-screen orang dengan sangat gampang sih. Hari ini Mbak sembarang sebut 100 perusahaan terbesar di Indonesia Mbak tahu. Ya 55, 60, 65 udah pakai deals. Nah kalau di situ kan membantu orang di bidang cari kerja. Kalau kantor school sendiri nih seperti apa membantunya gitu? Jadi Pak, dulu tuh sebenarnya kita mulai dari deals kan. Jadi kalau misalnya tadi kita dengar job seeker, dia perlu fitur apa, kita juga dengar dari HR, our other stakeholder. Sebenarnya butuhnya apa sih gitu kan. Oh, biasanya saya dari setelah hiring orang, saya harus pelan-pelan masukin orang itu, ketik-ketik nama, macam-macam informasi pribadi untuk masukin ke sistem. Jadi that missing gap itu kayak dalam tanda repot gitu. Terus habis itu harus ketika mau payroll, bayar gaji, itu run itu harus lama banget, habis itu harus pakai Excel. Ini satu hal yang menarik banget ya. Jadi kemarin tuh saya ketemu klien, dia punya pabrik 1000-an orang. Dia tanya saya, nih Andika nih anak muda gitu kan. Saya punya pabrik 1000-an orang boleh sebut tempat kan ya? Boleh. Di daerah Pik, katanya daerah Pik. Tapi dia bilang dia ini sering dalam tanda kutip mengalami fraud. Terus dia bilang bapak itu, Andika, anak muda, gimana cara kira-kira saya di fraud? Padahal saya udah pakai fingerprint. Gimana caranya? Terus saya mikir, oh mungkin dia pakai yang tipe kayak plaster-plastik gitu loh, tau nggak sih? Bisa. Kayak di TV. Ya, orang nggak mikir sejauh itu. Ya ternyata ada disconnection, ada gap antara mesin fingerprint sama payroll. Jadi ketika mesin fingerprint orang absen, itu kemungkinan besar itu ke Excel sheet. Jadi kalau misalnya ada orang internal yang nakal gitu kan, dia tinggal ganti Excel, overtime 2 jam ya Ika, 1 jam buat lu, 1 jam buat gua, lu cabut nggak masalah. Jadi itu business owner ke saya, dia bilang ini how do you solve this problem? Terus kita bilang, oh Pak, kebetulan kita bukan cuma di software, kita bukan cuma di hardware, kita bisa mau absen pakai fingerprint bisa, pakai handphone bisa, anti GPS mau udah ada, tapi kita connect directly, seamless antara hardware fingerprint sama dashboard secara real time. Jadi nggak mungkin kamu bisa ganti di tengah. Mbak Ika punya 1000 karyawan. Mbak Amin. mungkin, amin ya. Kan? Mbak mungkin nggak sendiri tarik data dari fingerprint mesin, nggak mungkin. Pasti Mbak bilang, Dika lu sini dong, tarikin gua data. Tapi kalau misalnya yang diminta tarik itu bukan orang yang atau kadang misalnya orang itu udah jujur, tapi ketika harus hitung payroll dari Excel, orang itu kadang ada telat atau kadang itu nggak masuk, kemudian ada tunjangan yang mungkin nggak dikasih. So all the complexities itu, baik harus ditaruh di Excel, harus dirun oleh beberapa orang, saya nggak tahu, ada ribuan data, human error itu sangat mungkin terjadi. Betul. Jadi kita buat seamless antara satu fitur sama fitur yang lainnya gitu. KPI kita juga punya, set KPI-nya apa, bisa update selalu. Kalau misalnya KPI target tercapai, bonusnya itu apa misalnya. So it's very seamless, it's very complete, dan saling bicara antar fitur. Nah, ini berarti kan nggak bisa jauh dari teknologi dong kalau seperti itu. Bener Mbak, kita selalu percaya dua. Dan gampang dipakai sama cepat itu satu pilar, tapi satu lagi yang sangat penting itu adalah security sih. Security itu bagi kita ya sesuatu yang mungkin kamu merasa nggak terlalu penting ya, tapi ketika itu kamu kena, wah pusing. Jadi itu sesuatu yang harus bersifat preventif sih. Makanya kalau di kita sendiri kita take that very seriously. Gitu. Ya. Bisnis ini kan memerlukan kolaborasi antara perusahaan Mas Andika dan mitra perusahaan lain ya kan, yang sebagai klien lah, sebagai mitra mungkin untuk server dan sebagainya ya gitu.
dari pengguna dan pengguna aplikasinya nih. Bagaimana teknologi itu berperan meningkatkan produktivitas ini gitu. Jadi dari perusahaan Mas Andika sendiri, penggunanya dan mitra-mitra Mas Andika sendiri gitu. Jadi mungkin aku agak masuk ke yang menurutku relevan gitu ya. Jadi one of the things yang kita juga pelajari adalah jangan bangun sesuatu sendiri. Contoh Mbak, kayak misalnya kita emang build the software, tapi untuk server kita kerja sama salah satu provider di Indonesia gitu. Misalnya kalau komputer atau security misalnya gitu ya. Misalnya kita sedang banget sama HP. Karena HP itu dia punya sistem built-in the antivirus. Jadi mulai dari kita sebelumnya pas kita ketik nyala, sebelum dia masuk ke OS aja, dia udah ada proteksi. Jadi all this kind of hal-hal yang jujur saya kan kuliah hukum dulu ya. Jadi saya take security very seriously. Dan saya tahu itu adalah sesuatu yang kamu kalau nggak pernah ngalamin, ya mungkin kamu nggak pernah kepikiran. Pak Frans, dalam pekerjaan yang kolaboratif seperti yang diceritakan sama Mas Andika tadi nih, bagaimana pengalaman HP sendiri biar produktivitas tim itu bisa lebih ditingkatkan gitu? Ya, oke. Baik, tadi salah satu mungkin yang tadi Pak Andika sampaikan itu cukup menarik saya ya, karena tadi benar sekali, nggak semua pelaku bisnis itu aware bahwa proteksi itu harus dimulai dari bahkan sebelum masuk ke operating system gitu ininya gitu. Banyak sekali pasti serangan-serangan cyber yang sebenarnya terjadi yang mungkin kadang-kadang tidak disadari gitu. Nah, tapi kan nggak semua bisa dijaga gitu. Yang menariknya adalah dan ini levelnya adalah mulai dari seri Pro dan ke atas ya. Salah satunya ProBook 445 generasi ke-11 yang terbaru, dan itu sudah dilengkapi dengan proteksi yang namanya HP Sure Start. Itu adalah satu proteksi yang melindungi yang namanya BIOS atau firmware. Seperti yang kita ketahui, BIOS atau firmware itu seperti jantung dari sebuah perangkat elektronik. Dan kalau misalnya itu terjadi serangan, itu belum ada proteksi apapun karena itu belum masuk ke operating system. Jadi benar-benar serangan itu sangat fatal dan tim IT pun juga nggak akan aware. Nah, dengan adanya ini seperti yang tadi Pak Andika bilang, ini bisa membantu memproteksi. Dari awal dia sebelum nyala udah dilakukan istilahnya proteksi dan proteksi keamanan dari sisi BIOS gitu. Jadi itu saya yakin sekali sangat membantu ya. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai collaboration atau apa, saya yakin apalagi seperti dia tadi menyinggung mengenai tadi bukan hanya mencari kerja ya kan, bukan cuma job seeker, tapi istilahnya untuk wadah untuk orang istilahnya bikin belajar sesuatu ya, tadi bagaimana cara mengisi CV yang benar, bagaimana cara istilahnya membuat CV kita bagus dan seterusnya gitu ya. Dan itu saya yakin sekali fitur-fitur collaboration sangat-sangat diperlukan ya kan. Pasti kalau misalnya kita mungkin melakukan video conferencing online gitu ya untuk dengan istilahnya mentor kita gitu, tentunya kita kan tidak bisa semuanya di dalam kondisi ideal dalam ruangan yang hening, dalam ruangan yang tidak bersuara ya kan. Pasti mungkin bisa aja kita sedang berada di luar ya kan, kita sedang berada di tempat-tempat publik yang saya yakin sekali pasti banyak sekali gangguan suara di belakang ya gitu ini gitu. Dan itu saya yakin fitur-fitur seperti untuk mengurangi kebisingan suara di belakang seperti AI voice noise reduction yang ada di HP itu sangat-sangat membantu. Karena pasti istilahnya bisa membuat antara mentor dan mentinya itu fokus pada saat kita sedang melakukan istilahnya diskusi ataupun istilahnya sedang belajar gitu ya, sedang training ataupun apapun itu. Jadi itu saya yakin sekali sangat membantu, terutama di dalam collaboration untuk istilahnya kita bisa meningkatkan stay produktif ya tetap untuk di sana gitu. Apalagi kalau misalnya butuh apa ya, butuh ketenangan gitu untuk mencerna apa yang sedang diajarkan oleh para mentor yang ada di deals itu tadi ya. Benar. Betul. Ya, satu lagi kan untuk data juga itu kan yang masuk ke deals itu misalnya CV itu kan data nih. Kalau sampai tercuri atau apa kan bahaya juga gitu ya. Benar sekali. Data orang bisa kemana-mana atau mungkin bisa diplagiasi gitu. Benar. Takutnya. Dan jangan lupa, tadi yang Mbak Ika bilang itu benar, data banyak sekali kan. Bahkan tadi seperti yang tadi Pak Andika bilang, mungkin contoh Kompas, begitu mungkin buka satu lowongan, yang lamar itu mungkin bisa 1000-an gitu ya ininya. Dan bagaimana cara kita memastikan ribuan CV yang masuk itu nggak ada virus? Ya kan, ya segampang itu ya. Betul. Bagaimana kalau ada yang disisipin satu virus aja gitu, dan nyata HR-nya nggak tahu dia buka gitu. Nah, dengan teknologi yang ada di dalam HP ini, kita juga memiliki salah satu teknologi security yang disebut dengan HP Sure Click. Nah, itu adalah sebuah threat containment di mana kita bisa membuka sebuah file ya dalam kondisi istilahnya file tersebut misalnya ada virus ataupun ada ransomware, malware, itu tetap bisa kita buka dan bisa kita lihat. Virusnya tetap berjalan, tetapi hanya di dalam sebuah isolation box gitu ya. Istilahnya pada saat kita klik tutup, virus tersebut akan hilang. Nah, itu saya yakin sekali itu sangat membantu sekali para HR ya, terutama untuk men-screening CV yang masuk begitu banyak gitu. Itu nggak mungkin bisa benar-benar dipastikan ini ada virus atau nggak ada virus. Kalau pakai antivirus kadang-kadang kalau untuk virus yang baru keluar hari ini mungkin belum bisa dideteksi. Benar ya?
Nah, jadi ini adalah salah satu proteksi yang benar-benar saya yakin sekali bisa membantu karena untuk menjaga keamanan. Karena kalau misalnya nanti virus malware masuk, itu membuka celah untuk nanti terjadi data breach dan lain-lain yang kita ketahui kita nggak keinginan terjadi lah ya, apa ya, data-data perusahaan bocor, Betul. data-data pribadi para pelamar CV bocor itu sangat sensitif sekali Sensitif kayak gitu ya, itu sangat bahaya sekali gitu. Nanti bisa jadi misalnya yang plagiasi saya ternyata udah S3 mana gitu. Nanti bocor gitu ya. Bahaya, bocor aduh gitu kan. Benar Oke. sekali. Nah, sekarang ke Pak Brando, gimana nih kalau untuk Pak Brando sendiri? Iya, kita kalau ngomongin core teknologi kan kita AMD itu kan perusahaan CPU, GPU ya, jadi semiconductor. Memang di AMD sendiri itu kita selalu berkolaborasi karena kan ya kita di industri ini kan yang kita jual itu kan cuma chipnya gitu. Nah biasanya kalau kita sampai ke end customer itu artinya kita harus tanam teknologi ini ke dalam sebuah mesin. Nah kita dengan HP ini berkolaborasi. Kita kolaborasi, jadi HP juga kan memilih sebuah teknologi kan juga nggak sembarangan. Dia kan pilih produk yang mana yang dia punya performance yang bagus, yang dia punya layer security-nya. Nah, chip AMD itu sendiri, itu juga sudah menggunakan layer security juga, Mbak. Jadi nggak ngomongin hanya dari sisi sistem yang sudah jadi. Tadi HP SureClick itu sudah ada di dalam sistemnya. Tapi di level CPU pun itu juga ada layer security-nya gitu. Kenapa? Karena kadang masuknya juga virus, ancaman itu juga bisa masuk dari level CPU. CPU, kemudian dari memori, itu bisa masuk gitu. Dan AMD kembangin itu. Jadi ada beberapa layer security kayak AMD Secure Processor, Shadow Stack, terus AMD Memory Encryption. Nah, goalnya itu apa? Goalnya itu adalah di level kalau misalnya laptopnya ini kecurian, dibongkar segala macam, datanya ditarik nih, memorinya ini. Itu pun data itu di dalam memori yang tertinggal itu pun nggak akan bisa dicuri gitu. Nah, itu tujuannya. Makanya kita di AMD nggak hanya ngomongin, wah AMD performance-nya kenceng gitu. Tapi kita juga ngomongin, kita juga perusahaan security juga gitu. CPU yang kita kembang itu ada layer security-nya gitu sih. Nah nih Mas Andika lagi ya sekarang. Mas Andika, kalau untuk pebisnis kayak Mas Andika yang sibuk kemana-mana dah dan sebagainya, laptopnya ini kayak nggak berhenti bekerja kan? 24/7 jangan-jangan bekerjanya nih laptopnya. Nah itu, harus buka banyak aplikasi juga, harus meeting online juga dan sebagainya. Itu laptopnya cepet panas nggak kira-kira? Jadi aku tuh orang yang suka overthink. Dan ketika saya mau beli sesuatu, saya tuh bisa pikir bener-bener gitu kayak, why is this right for me? Yang aku paling benci dari laptop adalah kalau dia tuh berisik. Ya kalau buka sheet yang banyak gitu kan, berisik itu menurutku red flag banget. Kalau itu kan adalah hal yang kita hindari, yang kita nggak suka. Kalau hal yang aku suka adalah ini tuh namanya ProBook, Mbak. Itu ada tombol di F11. Itu bisa dibuat shortcut. Jadi kalau Mbak klik ini, Mbak bisa ke satu URL yang Mbak mau atau buka satu file atau buka apapun yang Mbak mau shortcut. You know. Jadi kalau ya of course ya, kamu bisa buat kayak ketika startup, kamu bisa kayak udah buka beberapa aplikasi, tapi kadang-kadang kita buka tutup ya. Tidak butuh buka Figma, harusnya cepet tek gitu langsung jadi. Dibanding aku harus kayak klik satu browser, habis itu harus Ctrl T, terus baru saya masukin, itu kan repot, atau bisa buka mana juga sih, cuman this is really good sih menurutku. Karena membantu hemat waktu. Kadang kalau kita kerja lah, lagi in the zone, benci distraction, apalagi suaranya tadi, so kalau bisa hal-hal yang buat cepat itu semua aku seneng banget sih. Jadi konsentrasi nggak berubah gitu ya. Ini sahabat Kompas.com, jangan lupa loh, perhitungkan dulu ya kalau mau beli ini istilahnya senjata ya buat cari cuan kan ya. Kalau dari Pak Brando nih, kita lanjut nih. Ini masalah durability dan masalah macam-macamnya nih buat ketahanan sebuah laptop untuk cari cuan nih. Gimana menurut Pak Brando sendiri? Saya mungkin flashback beberapa tahun sebelumnya ya. Maksudnya sebenarnya AMD Ryzen itu juga lahir itu dia di tahun 2016-2017. Jadi waktu kita sebutnya arsitekturnya itu kita ganti. Nah, makanya kita bisa lahir kayak produk-produk kayak AMD Ryzen ini. Sekarang dia ada Ryzen 7000 dan mau keluar juga Ryzen 8000. Nah, yang menarik itu Mbak Ika, itu dia desain node dari chipnya itu dia sudah desain di 4 nanometer. Nah, apa yang menarik di 4 nanometer? Kalau kita ngomong desain node sebuah CPU semakin kecil, itu dia biasanya konsumsi listriknya rendah. Nah, konsumsi listrik rendah, tapi dia bisa masukin banyak jumlah transistor. Makanya AMD itu sampai terkenal jumlah core-nya besar sekali gitu. Kalau kita ngomongin server, sekarang kita mau launching yang
per CPU 192 core gitu. Kita di workstation-nya, even yang ada di HP itu yang seri Z ya, nggak salah, itu di 96 core. Bayangin itu sebuah CPU, sebuah desktop bisa sampai 96 core. Nah, kita balik lagi ke laptop ini sendiri. Di laptop kita juga udah ada yang sampai 12 core. Dan teknologi yang kita kembangkan ini, ternyata dia bisa, performance-nya bisa tinggi, bagus, tapi dia power efficiency-nya rendah gitu. Jadi power consumption-nya rendah. Tadi kan saya bilang desain node-nya kecil, jumlah listrik yang dihasilkan itu jadi kecil. Dia mau pindah dari A ke B itu kan jadi listriknya rendah nih. Jadi dia jumlah kipas yang untuk mendinginkan CPU itu nggak kenceng kan dia. Jadi dia rendah sekali. Makanya AMD sampai berani klaim dengan teknologi baru kita itu kita sudah advance di situ gitu. Pak Brando, tadi kan Mas Andika sendiri sebagai pengusaha ini kan banyak melakukan kegiatan dengan multitasking gitu. Iya. Nah, salah satunya misalnya untuk Zoom meeting dan sebagainya, untuk video dan sebagainya itu, kalau untuk AMD sendiri gimana itu membantu pengusaha-pengusaha untuk lebih produktif dengan dengan prosesor yang luar biasa canggih seperti itu, Pak? Iya, mungkin kita ngomongin zaman COVID itu adalah salah satu paling masif ya penggunaan untuk Zoom, Teams atau Google Meet ya. Nah, pada masa itu sebenarnya kita juga AMD itu sudah kembangin untuk CPU itu bisa multiple processing gitu, multiple task. Nah, pada saat kita bisa kerjakan itu, kita juga buat sebuah komparasi. Jadi kadang kita kalau misalnya buat sebuah event kita selalu tunjukin, kita buat sebuah komparasi. Misalnya kalau kita menggunakan teknologi A dengan teknologi AMD, ternyata jumlah durasi penggunaannya dalam laptop itu, maksudnya baterainya itu bisa jauh lebih lama gitu, walaupun dengan pekerjaan yang sama nih. Misalnya contoh kalau kita ngomongin Microsoft Teams, tapi dia sambil buka Excel, sambil buka Word atau PowerPoint, ternyata dia performance-nya itu bisa tetap stabil gitu. Performance stabil, tapi dia durasi untuk baterai life-nya juga masih tahan lama gitu. Dan kita uji sampai di level itu sih. Itu memang di prosesornya secara grafis dan secara ini dijadiin satu tuh gimana sih, Pak? Nah, kalau kita AMD memang kita sebutnya APU, Accelerated Processing Unit. Jadi itu kombinasi antara CPU dan GPU di dalamnya. Itu kita dari lama sekali kita sudah kembangkan itu, dan yang terbaru ini bahkan kita tanamkan namanya NPU di sana. Itu untuk AI engine di dalamnya. Jadi ada beberapa teknologi juga kita di dalam chipnya AMD itu sudah kita tanamkan sih. Oh, itu yang mendukung performa dari laptop seperti ini bisa mencuankan kita semua gitu ya. Benar kalau sekali. dipakai ya. Udah hemat listrik, bisa dipakai bekerja sampai 24 jam dan lain sebagainya. Pak Frans, apakah ada tools yang dapat menunjang dalam hal ini keamanan data dari mitra pengguna gitu? Oke. Jadi kalau untuk menunjang keamanan data itu tadi ada cukup banyak ya sebenarnya gitu ya. Salah satu yang seperti tadi saya sampaikan adalah untuk teknologi SureClick. Itu memang sudah free ya. Semua itu jadi pada saat kita menggunakan produk HP komersial seri Pro dan ke atas ya, Pro dan Elite, itu semua sudah free bawaannya. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan sekali sebenarnya bagi para pelaku bisnis. Tentunya untuk bisa tetap cuan ya istilahnya kita perlu membutuhkan sebuah proteksi. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, kita tidak ada yang tahu hari ini keluar virus baru, malware baru, ransomware baru, itu banyak sekali gitu. Tapi yang namanya istilahnya antivirus itu nggak bisa mengejar kecepatan ininya gitu untuk mendeteksi itu. That's why butuh satu proteksi teknologi seperti HP SureClick untuk melakukan isolasi virusnya apa atau apa we don't care gitu untuk ininya, dia tetap bisa berjalan virusnya, tetapi begitu kita klik tutup misalnya browser kita, virusnya juga hilang. Itu yang sangat dibutuhkan karena artinya mau virus apapun, secanggih apapun, dia nggak akan bisa menginfeksi kita punya operating system ataupun perangkat kita. Dan itu saya rasa itu sangat penting sekali ya. Dan ini adalah salah satu key point ya yang istilahnya yang digunakan untuk para pelaku bisnis ya, terutama commercial usage atau business usage, itu sangat-sangat membutuhkan sekali untuk perangkat-perangkat seperti laptop-laptop bisnis HP seperti ProBook ini, yang bahkan banyak sekali dipakai di berbagai macam korporasi besar ya istilahnya untuk ini gitu. Balik lagi nih ke Mas Andika. Wah, ngomongin pentingnya pemilihan tools nih atau alat dalam bekerja nih, kasih tips dong ke sahabat-sahabat Kompas.com.
cara memilih tools biar kita itu bisa makin cuan gitu? Saya thank you Mbak pertanyaan. Saya akan kerucutin ke tools dalam artian hardware ya, atau lebih spesifik lagi laptop gitu. Jadi tips memilih tools laptop gitu ya. Kadang tuh orang tuh lihat ya, termasuk aku yang dulu gitu kan. Kadang kita lihat barang tuh, weh ini harganya murah nih. Baca sama-sama 8 atau sama-sama 16. Sama-sama 11 sama-sama 11 gitu kan. Sama-sama operating system ini sama ini gitu kan. Tapi yang orang nggak sadar adalah bukan cuma apa yang kelihatan di mata gitu loh, tapi dalam-dalamnya gitu. Yang salah satu hal yang saya peduli banget adalah kalau misalnya kita ada, ini misalnya saya share ya, dulu pas saya kita pilih akhirnya yang tadi brand dua huruf ya, si depan H sama belakang P gitu kan. Dia itu kalau kita ada error, saya nggak perlu cari tempat di mana service center. Saya nggak perlu ke sana gitu. Karena kita bisa telepon, terus orang itu bisa ke kita. Gitu. Jadi nanti memang teknisinya HP itu akan bisa melakukan verifikasi troubleshooting, dan kalau memang perlu dilakukan pergantian spare part atau apa, nanti bisa dijadwalkan on-site warranty. Tapi memang itu hanya untuk produk-produk komersial bisnis HP. Nah, Jadi itu free. tinggal telepon Itu aja free, ya? ya. Itu free. Sesuai dengan garansi waktunya, misalnya 3 tahun garansi, maka dalam 3 tahun itu kalau ada kerusakan tinggal telepon atau WhatsApp saja ke contact center HP. Gitu. Jadi itu Mbak, kadang tuh kita lihat dan kita beli barang itu sama-sama angka mirip, tapi yang kayak gini-gini loh, yang kadang tuh kita tuh nggak pernah pikirin. Spending time harus setengah hari, sorry Kak saya cuti ya, saya harus ke perbaiki laptop, rusak, pusing nggak? Ayo, pusing nggak? Betul, Nah, kan? betul, Jadi betul, hal-hal kayak betul, gini betul. yang kadang tuh kamu mau hemat, saya sebut angka ya kalau nggak boleh ya sekarang, hemat mungkin 500.000, hemat 1 juta, hemat 2 juta, 3 juta. Tapi pusingnya itu loh nanti gitu. Dan itu kalau saya pribadi berprinsip, barang itu boleh lebih mahal. Karena ini adalah investasi, ini barang tuh real. Apalagi hardware gitu kan. Yang itu penting. Karena kalau misalnya dia error sedikit, pusing itu panjang gitu. Kita nggak bisa perbaiki dong. Benar nggak? Terus harus cari service center. Ke sana, saya pernah pengalaman dulu kan. Ke sana, ngantri. Terus kadang ada dibilang, ini tuh nggak bisa, harus tinggal. Waduh, panjang banget. Jadi emang kita pikir, kalau namanya ada harga, ada barang lah. Ya. Jadi kalau misalnya mau paling hemat ya, nama hidup kan kita nggak tahu. Kadang emang budget kita segitu, ya segitu. Tapi kalau misalnya untuk company, ya mendingan bayar lebih banyak di awal, tapi kita dapat security satu, sama dapat the productivity sih. Dan aku ingat katanya itu, kalau nggak salah dia juga anti air ya. Ya. Anti Jadi air. ketumpahan air atau apa tidak sengaja itu kita tinggal, dia aman, jadi istilahnya ini kita tinggal geser saja dan airnya keluar dari sampingnya gitu. Tetapi memang dia bukan anti air dalam arti full waterproof ya. Jadi misalkan teman-teman sahabat Kompas misalnya menggunakan itu di pinggir kolam renang kecebur, ya wassalam juga gitu. Tapi Normal. dia untuk penggunaan kita pakai sehari-hari yang kita kadang nggak sengaja kesenggol Sedikit air air. atau apa Benar. gitu ya, kopi atau apa, itu aman. Ada Kalau gitu. untuk Pak Fran sendiri ini, kalau untuk yang jenis yang sudah untuk komersial ini ya, itu anti banting juga nggak? Anti banting, Nah. benar sekali. Kenapa anti banting? Karena dia untuk produk-produk komersial seperti Pro, Elite Series dan seterusnya, itu semua sudah memiliki yang namanya sertifikasi military grade. Nah, ini juga yang membedakan. Jadi kalau tadi Pak Andika bilang banyak barang-barang yang lebih murah gitu, benar. Tetapi mereka memang tidak memiliki durability seperti yang ada di commercial product. That's why ini sangat benar-benar sangat membantu sekali para generasi cuan yang mau mencari device yang tahan banting, yang kuat gitu, yang awet gitu. Karena dia benar-benar sudah memiliki sertifikasi military grade, dan itu nggak main-main loh. Bahkan sampai sebelum barang tersebut di launching ke market, itu kita harus melakukan tes sampai dengan 120.000 jam untuk memastikan bahwa produk itu stable, produk itu tahan, istilahnya bisa running well gitu ya istilahnya, dan juga benar-benar kuat karena tesnya itu banyak, bisa kena tes debu, bisa kena tes panas banget, dingin sekali gitu ya, atau bahkan istilahnya dites elektromagnetiknya dan sekalinya. Jadi benar-benar dites secara militer. Jadi kalau misalnya kayak kemarin teman saya pergi haji itu dan device-nya tidak berfungsi karena saking panasnya di sana, 50 derajat. Ya. Itu ini masih aman Masih. ya? Bahkan saya waktu lagi pergi waktu itu sempat ke benua Eropa ya, itu saya melihat sendiri device HP yang sudah kena timbun salju, itu masih berfungsi. Ya, kita bayangkan itu minus berapa ya gitu. Jadi panas sekali, dingin sekali. Nah balik lagi, kalau ini device yang memang sudah military grade, itu nggak main-main karena memang benar-benar top of the line untuk dari sisi durability-nya gitu. Dan ini yang kita berikan untuk para pengguna dan pelaku bisnis ya ini ya gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari sahabat Kompas.com nih untuk Mas Andika lagi ya. Jadi
Kalau tadi di Mas Andika saya udah bilang kalau teknologi itu life kami, itu kehidupan kami gitu, bisnis kami ya dari teknologi ini 100% gitu. Dan zaman sekarang itu kan teknologi itu juga hadir dengan tujuan yang berbeda-beda. Bisa digunakan hanya untuk hiburan aja atau bisa juga untuk mencari cuan. Nah, khusus untuk Mas Andika sendiri, gimana sih tips dari Mas Andika untuk Gen Z saat ini agar bisa memanfaatkan teknologi ini untuk mencari cuan gitu? Untuk lebih mencari cuan daripada untuk pleasure. Hal kecil aja. Saya pilih laptop, saya bener pilih yang menurutku itu bagus gitu loh. Jadi bagus sekarang saya pakai produktivitas yang lebih bagus. Dan kalau misalnya saya nanti butuh apa-apa tuh, help-nya tuh lebih dapat cepat. assistance ya gitu. Dan peran teknologi ini Very impactful gitu. jangan salah pilih teknologi kalau gitu ya. Jangan salah pilih. Oke. Kalau dari Pak Frans sendiri gimana? Ya, I think kalau kita ngomong teknologi, balik lagi, kayaknya tidak bisa dipisahkan lagi ya dari kita ya. Kayaknya day to day kita sudah menggunakan teknologi ya, terlepas itu dari laptop, terlepas itu dari perangkat-perangkat lain yang mobile phone dan lain-lain itu udah part of life kita. Tapi balik lagi, kalau kita bicara mengenai laptop, tentunya tadi saya sangat setuju sekali seperti Pak Andika. Terkadang banyak orang yang merasa bahwa saya belinya yang murah meriah aja deh gitu istilahnya gitu. Tapi kita melupakan sesuatu, nanti kita ujung-ujungnya repot sendiri gitu ya. Experience-nya tidak menyenangkan dan lain itu ujung-ujungnya ada kerugian yang kita alami yang mungkin tidak kita hitung di depan gitu sebenarnya kayak gitu. Itu yang kadang-kadang mungkin teman-teman istilahnya sahabat Kompas pun juga harus perhatikan ya, karena istilahnya kita menggunakan laptop ini kan untuk mencari cuan ya kan, benar ya, dan tentunya kita pasti pengen perangkat itu bisa terus bekerja istilahnya untuk membantu kita gitu, bukannya merepotkan kita gitu intinya. Jadi saya yakin sekali teknologi, apalagi dengan kemarin kita melewati pasca COVID, itu teknologi itu sangat-sangat istilahnya udah jadi bagian hidup kita yang sangat-sangat penting saat ini gitu ya. Pak Brando ada menambahkan? Ya, memang sih perlu buat sahabat Kompas itu mungkin riset lebih jauh aja sih. Jadi nggak sekedar hanya cari barang yang murah segala macam gitu, tapi memang perlu dikonsider gitu bahwa kalau saya memang pakai buat kerja, buat bisnis itu, ya sebenarnya kan kita bisa research ya, bisa googling juga seperti apa manfaatnya segala macam. Nah, ya buat saya dorong sih kalau semua sahabat Kompas yang di UMKM, di bisnis SMB itu menggunakan produk-produk komersial sih. Iya, lebih aman itu ya tadi ya, dan lebih durability-nya lebih oke gitu. Nah, ini seru banget nih pembahasan kita hari ini, coba cara mencari cuan dengan teknologi nih. Nah, ini semoga sahabat Kompas.com juga bisa mendapatkan masukan dan inspirasi ya dari pembicaraan kita dengan 3 bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini hari ini. Oke, nah terima kasih loh bapak-bapak dan Mas Andika untuk waktunya hadir di studio kami. Itu dia guys, pilih perangkat dan teknologi yang tepat akan memudahkan kalian dalam berbisnis loh. Makanya jangan tanggung-tanggung kalau beli laptop. Kamu nggak bakalan rugi kok. Laptop yang bagus justru akan menunjang produktivitas kalian agar bisa lebih cuan.